Baiklah, saya akan menjelaskan materi dengan pokok bahasan statistika deskriptif ya. Ini sudah Anda kenal dasarnya ini di sekolah menengah ya. Tapi di sini nanti ada tambahan materi ya yang harus diperhatikan dan ini penting merupakan dasar dari statistika ya. Saya masuk dulu ke pendahuluan. Apa statistika itu? Statistika itu adalah sekumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengumpulkan informasi. Jadi informasinya dalam bentuk data. Ya, dari data mentah ini yang berupa informasi, kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Ya, untuk apa? Dianalisa. Sehingga apa? Bisa memberikan interpretasi. Jadi hasilnya yang data mentah tadi, kita bisa menginterpretasikan kalau sudah dilakukan pengolahan, baik dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Ya. Dan dari hasil interpretasi itu kita dapat mengambil kesimpulan ya, dari situasi yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena data yang diolah di dalam ilmu statistika itu sifatnya adalah acak. Jadi bersifat probabilistik. Ya. Jadi saya jelaskan di selanjutnya ya. Apa itu yang dimaksud dengan acak itu ya. Nah, statistika ini memiliki dua cabang utama yang dikenal dengan statistika deskriptif yang kita bahas hari ini dan statistika inferensi. Nah, lingkupnya kalau statistika deskriptif itu hanya tahapan mengumpulkan dan menyajikan data. Tujuannya apa? Agar bisa disajikan sehingga lebih mudah dipahami. Ya. Jadi bisa diinterpretasikan. Oh, setelah dibuat grafik, diagram garis, ternyata nampak hasil penjualan Honda merek Vario itu paling tinggi di bulan ke-5 misalnya. Bulan ke-6 mulai menurun, nah, ke-7 naik dikit, tapi masih di bawah bulan ke-5. Itu akan nampak kalau sudah disajikan dalam bentuk diagram garis. Ya, ini salah satu contohnya begitu. Ya, dan yang kedua adalah statistika inferensi. Ini hal penting ya. Tentunya kalau inti dari statistik itu sebenarnya ada di statistika inferensi ini. Nah, ini di SMA belum pernah dijelaskan ya. Jadi di kuliah statistika elementer ini ya, 95% materinya adalah baru. Jadi Anda harus bisa mengikuti ya, karena ilmu statistika ini merupakan dasar dari berbagai cabang ilmu. Tidak hanya eksak, sosial pun sekarang sangat membutuhkan statistik. Ya. Inilah statistika inferensi berkaitan dengan cara menganalisis data. Yang dianalisis itu adalah sampel. Sampel ini bagian dari populasi yang diambil secara acak. Jadi ngambil sampelnya ini acak. Dari sampel itu kemudian digunakan untuk menduga. Ya, menduga apa? Parameter populasi. Ya, tujuannya apa? Agar bisa menjelaskan sifat dari populasi itu. Nah, ini yang dikenal dengan statistika inferensi. Ya, dari populasi diambil sampel acak. Dari sampel acak ini misalkan ingin dipelajari karakteristik populasinya adalah rata-rata. Nah, rata-rata populasi ya nanti kita lambangkan mu gitu ya. Nah, dari sampel ini saya ambil sebanyak 10 misalkan, kita hitung rata-ratanya ketemu X bar. Nah, rata-rata X bar ini digunakan untuk menduga rata-rata populasi ya, yang dilambangkan dengan mu. Nah, ini peran statistika inferensi ada di situ. Jadi mulai pada proses pengambilan sampel acak ya, yang dikenal dengan statistik, ya, kemudian dihitung nilainya, ya, digunakan apa? Untuk menduga atau untuk meramalkan. Ya, sehingga bisa ditarik kesimpulan sifat-sifat dari populasinya itu. Oh, berarti rata-rata, misalkan aja gini, rata-rata berat bandeng di Karamba ini itu adalah 1,5 kilogram. Itu taunya adalah dari sampel acak. Kita jaring 10 bandeng, kita timbang rata-ratanya 1,5. Nah,
Berarti kita menduga bahwa rata-rata berat bandeng di Karambak itu adalah 1,5 kilogram. Ya. Nanti penjelasan detailnya ada di bawah. Ya. Oke, sekarang saya lanjut ke populasi dan sampel. Nah ini yang terkait dengan yang baru saya jelaskan tadi, statistika inferensi. Apa populasi? Populasi adalah sekumpulan objek yang didefinisikan dengan lengkap dan jelas untuk dipelajari sifat-sifatnya. Besaran yang ada di dalam populasi itu dinamakan parameter. Ya, jadi kalau kita gambarkan ini misalkan populasi, ya, ini saya jelaskan seperti ini populasi. Di dalamnya itu ada parameter, misalkan aja rata-rata. Lambangnya adalah mu. Jadi mu-nya nulisnya pakai huruf Greek ya, mu begini. Ya, mu. Ya, mungkin saya bisa contohkan di sini. Nah, rata-rata itu berarti mu. Nah, di sini ada lambang mu. Nah, ini adalah rata-rata. Ya. Ini adalah rata-rata. Rata-rata apa? Populasi. Ya. Populasi. Nah, kemudian ada lagi simpangan baku populasi. Apa itu lambangnya? Sigma. Ya. Lambangnya adalah sigma. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah simpangan baku populasi. Nah, kalau sigma kuadrat berarti apa? Sigma kuadrat berarti variansi dari populasi, ya gitu ya. Itu lambangnya adalah sigma kuadrat atau ragam, ya. Nah, jadi ini adalah variansi populasi. Ini yang harus dikenal. Wah, jangan sampai keliru. Jadi nanti kalau saya tanya rata-rata populasi, Anda simbolkan dengan X bar, nggak boleh. X bar itu rata-rata sampel. Ya. Kemudian ada juga karakteristik dari populasi itu yang kita namai ya. Ini bicara tentang populasi dulu. Populasi. Ya, kita beli aja. Nah, ini populasi. Ini namanya karakteristiknya dicirikan dengan rata-rata, simpangan baku, gitu. Kemudian variansi, ya, ada proporsi. Ya, pakai huruf Greek aja biar lebih, karena ini berupa persamaan. Ini namanya proporsi sukses. Ya. Proporsi sukses. Apa itu nanti kita jelaskan. Kemudian ada lagi korelasi. Ya. Ya, ada korelasi. Ya, lambang korelasi rho. Nah, ya. Ini adalah korelasi populasi. Korelasi populasi. Udah yang lain lagi koefisien regresi. Biasanya dilambangkan dengan beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya. Saya ambil salah satu aja. Ya, misalkan aja beta. Ya, di sini ada beta apa namanya? Ini beta 0, ini yang dikenal dengan intercept ya. Kemudian ada beta 1. Ya. Beta 1. Ya, ini yang dikenal dengan parameter regresi. Nah, semua karakteristik dari populasi ini tidak tahu nilainya. Ya, jadi kita nggak pernah tahu nilai dari rata-rata populasi, simpangan baku populasi ya, simpangan baku populasi. Kita nggak pernah tahu nilainya. Makanya diduga nanti ya. Termasuk variansi proporsi sukses. Nah, ini diduga melalui sampel yang saya bilang tadi. Nah, di sini nanti ada sampel.
Apa itu? Ya, sebagai contoh ini diduga oleh X bar. Nah, X bar, apa X bar? Rata-rata sampel. Ya, nah, gitu ya. X bar, lambangnya begini. Ini rata-rata sampel. Nanti ada rumusnya. Ya. Ini dikenal dengan apa namanya? Sampel. Ini dikenal statistik ya ini. Ini namanya statistik. Diperoleh dari sampel. Ya, kemudian ini simpangan baku populasi diduga oleh apa? Simpangan baku sampel. Lambangnya adalah pakai S. Ya. S-nya ini ditulis pakai sintak. Ya, misalkan aja gini. Ya, kemudian ada apa namanya? Variansi populasi. Ini diduga pakai S kuadrat. Ya, S kuadrat. Ya, ini penduga dari variansi populasi. Proporsi sukses ini diduga pakai P topi, ya. Pakai P topi. Nah, namanya penduga, ya. Ini semuanya sampel. Ini ada rumusnya juga, ya. Korelasi diduga pakai rho topi atau R, ya. Nah, ini pakai rho topi. Ya, gitu. Ya, pakai rho topi atau menggunakan lambang R. Ya, ini sudah umum, ya. Jadi R itu adalah penduga dari korelasi populasi. Ya. Parameter regresi, nah nanti diduga juga ini. Oleh apa? Beta 0 topi, beta 1 topi misalnya. Ini ada beta 0 topi. Nah itu. Kemudian kalau beta satunya diduga pakai beta 1 topi. Ya ini lambangnya secara umum seperti ini. Ini nanti yang Anda pelajari itu seperti ini. Ya, jadi ini populasi, tidak pernah tahu nilainya, semua ini diduga melalui sampel acak. Ya, jadi nanti X bar itu penduga dari mu. S penduga dari sigma, S kuadrat penduga dari sigma kuadrat, P topi penduga dari P, rho topi atau R penduga dari rho. Nah, ini adalah penduga parameter regresi. Ya. Itulah garis besarnya, penjelasannya seperti itu ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, kalau penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi ini dinamakan sensus. Kalau kita bicara statistik, populasi itu diasumsikan tak berhingga. Kenapa? Selalu demikian. Saya ambil gambaran gini. Kalau saya meneliti berat bandeng di suatu karamba, sebut aja satu karamba, luasnya 1 hektar misalkan. Secara realitis, secara realitis, bandeng di karamba ini nggak pernah habis. Kenapa? Ketika dipanen, katakan 4 bulan ya dipanen, dibersihkan, diisi lagi. Panen lagi, dibersihkan, diisi lagi. Begitu seterusnya turun-temurun. Jadi asumsi yang berlaku apa? Parameter itu tidak pernah tahu nilainya. Kenapa? Karena populasinya diasumsikan tak berhingga. Nah, contoh yang lain lagi. Kalau Anda melakukan pengukuran data berpasangan, ingin mengukur pengaruh temperatur terhadap tekanan. Siapapun bisa mengukur ini. Mahasiswa pertama mengukur kalau temperaturnya dibuat sekian, tekanannya sekian. Mahasiswa kedua, begitu seterusnya. Dan nggak habis-habis data ini diambil. Itu menunjukkan bahwa populasinya tak berhingga. Itulah yang kita pelajari dalam ilmu statistik, bukan sensus. Ya. Sensus ini bagian pekerjaan dari BPS, ya, yang sudah dijalankan di tahun 2020 kemarin. Ya.
Kan terbatas, jumlah penduduk Indonesia katakan 250 juta, sudah selesai, sensus semua data. Pekerjaan orang statistik mengasumsikan bahwa populasinya tak berhingga, seperti yang saya contohkan tadi. Ya, kita mengamati data berpasangan, temperatur, dan tekanan. Itu nggak pernah habis data itu diambil. Begitu seterusnya. Ya. Oleh karena itu, diambil sampel yang sifatnya acak, himpunan bagian dari populasi ini. Dari sampel itu dihitung statistiknya. Nah, urut kan statistiknya. Ada X bar, ada apa? P, topi, kemudian ada rho topi atau R, kemudian ada S kuadrat, beta 0 topi, beta 1 topi, ya, begitu seterusnya. Ya. Yang dikenal dengan statistik. Besaran yang dihitung dari sampel. Ini sifatnya acak ini statistik ya. Kenapa acak? Karena dihitung dari sampel acak. Sampel ini sifatnya acak. Ya. Penelitian yang dilakukan terhadap sebagian anggota populasi dinamakan sampling. Contohnya tadi, Karamba, kita nggak tahu jumlah bandeng yang ada di Karamba itu, kita sampling aja. Ambil 10 bandeng ditimbang. Dapat rata-rata. Dapat simpangan baku. Dapat variansi. Iya kan? Begitu. Kalau P itu misalkan aja proporsi cacat, berarti apa? Proporsi bandeng yang cacat. Dari 10 yang diambil, ternyata yang cacat ada 2. Berarti P topinya 2/10. Itu gambarannya seperti itu. Ya. Alasan kita menggunakan sampel itu apa? Menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Juga ada penelitian yang bersifat merusak. Contohnya meneliti tentang limbah beracun. Jadi yang diamati nanti apa? Ikan yang mati. Sifatnya merusak kan? Nah, meneliti tentang gas racun. Yang diamati apa? Pengaruhnya terhadap hewan di sekitarnya. Gas beracun. Nah, ada juga penelitian yang bersifat membangun apa? Menemukan serum yang dapat menyembuhkan penyakit pada hewan tertentu. Ya, ini ya, ini kegunaan dari sampel itu. Ya, dan populasi diasumsikan anggotanya tak berhingga tadi. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke bagian berikutnya yaitu data statistik. Secara umum dibagi dua, ada yang bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengamatan, ya toh, berupa apa? Numerik atau bilangan. Namanya data kuantitatif. Kalau data kualitatif tidak berbentuk bilangan, ya, jadi berupa pernyataan. Misalkan warna, ya toh. Ya, kemudian apa? Tingkat apa namanya kepentingan. Ya, sangat penting, tidak penting, biasa saja. Loh, itu semuanya sifatnya pernyataan, bukan berupa angka. Itu namanya data kualitatif. Contohnya kalau Anda orang kimia belajar tentang konsentrasi, kan menggunakan apa? Kertas lakmus itu ya. Nah, di situ ada oh ini cenderung basa, ini asam, ini netral. Ya, gitu ya. Seperti itu. Perubahan warna. Namanya data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini karena berupa angka atau bilangan atau numerik, maka dibagi lagi. Ada yang bersifat diskrit, ada yang bersifat kontinu. Contoh yang bersifat diskrit adalah diperoleh dengan menghitung, mencacah. Ya. Apa itu? Banyaknya produk cacat yang dihasilkan mesin. Ya. Banyaknya orang meninggal karena COVID-19. Ya. Itu. Banyaknya balita meninggal karena infeksi pernafasan per tahun. Banyaknya kecelakaan pesawat terbang per tahun di seluruh dunia. Ya, itu semuanya diperoleh dengan awal kata banyaknya. Jadi nggak mungkin banyaknya balita meninggal per tahun ada 3,4 orang. Nah, nggak mungkin ada desimal di situ. Jadi sifatnya adalah diskrit, berupa bilangan bulat. Ya. Kalau orang matematik ada yang bulat negatif, ada yang bulat positif, gitu, ada 0, gitu ya.
Kalau kita orang statistik karena diaplikasikan adalah bulat positif dan nol, termasuk bilangan cacah. Ya, banyaknya mahasiswa yang hadir di ruangan ini ada 100 orang, nggak mungkin 100,3 orang. Ya, ini contohnya data diskrit. Nah, kemudian ada data kontinu diperoleh dengan mengukur temperatur ruangan ini berapa? 32,4 derajat Celcius. Nah, sudah ada koma. Berapa luas bangunan ini? Nah, luas bangunan ini 100,5 meter persegi, misalkan aja. Ini sudah sifatnya mengukur berapa jarak tempuh mobil yang telah diisi BBM 1 liter. Oh, ternyata 12,5 km per liternya. Nah, ini mengukur namanya. Sifatnya real kan? Nah, yang dikenal dengan data kontinu. Biaya produksi, nah, ini termasuk diperoleh secara kontinu. Lamanya waktu reaksi kimia. Oh, ini misalkan ini ada pelarut air, ya, dimasukkan 1 gram zat sampai saat ini larut sempurna, dihitung waktunya. Nah, kalau kita melakukan percobaan 10 kali, pasti hasilnya beda-beda, nggak mungkin sama. Oh, tepat 1 menit semua, nggak mungkin. Jadi yang dikenal dengan acak tadi. Hasil yang diperoleh sifatnya acak. Contoh aja yang paling gampang, mahasiswa yang hadir di ruangan ini setiap hari Senin, pada jam yang sama, jam 7. Pasti berubah-ubah. Jarang terjadi persis konstan gitu ya. Apalagi kalau sudah bicara di lapangan. Banyak kendaraan yang parkir di lapangan FST UNER per hari. Pasti berubah-ubah. Ya. Nah, itu yang dikenal dengan acak. Nilainya tidak pasti. Ya. Ini yang disebut dengan data kontinu. Nah, data kualitatif ini berupa pernyataan. Berarti apa? Sifatnya kategorik. Ya, dan dapat dikelompokkan dalam suatu kelas. Contohnya, ini kan pernyataan ini, sembuh, lawannya tidak sembuh. Puas, lawannya tidak puas. Berhasil, lawannya tidak berhasil. Ya, bahkan orang manajemen puas ini membagi menjadi 5 peringkat. Sangat puas, puas, abstain, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, ini berarti sifatnya kategorik yang disebut dengan data kualitatif, pernyataan. Ya, misalkan dengan kebijakan perusahaan yang baru ini, apakah Anda cukup puas? Dia suruh ngisi. Sangat puas, puas, biasa saja, abstain tadi ya, nggak memberi pendapat. Kemudian tidak puas, ada yang jawab sangat tidak puas. Diberi grade 1 sampai 5, gitu ya. 1 berarti sangat tidak puas. 5 sangat puas, misalkan aja gitu. Ya. Itu yang contoh data kualitatif. Ya. Nah, kalau sembuh diberi skor 1, tidak sembuh diberi skor 0, misalkan aja gitu. Ya. Nah, skala pengukuran di dalam statistika itu ada 4. Yang paling rendah tingkatannya adalah skala nominal. Skala nominal. Skala nominal itu tidak bisa diurut, hanya bisa dikode saja. Contohnya, jenis kelamin. Laki-laki diberi kode 1, wanita atau perempuan diberi kode 0. Bisa juga saya balik, yang laki-laki diberi kode 0, wanita kodenya 1. Kalau saya baca, 0 kan lebih kecil 1 kan? Apa berarti laki-laki lebih kecil perempuan? Kan tidak. Nah, terus apa lagi? Agama. Ya, kalau di negara kita ini ada 5 agama kan yang diakui. Nah, Islam 1, Kristen 2, ya, Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ya, 1, 2, 3, ada Hindu, ada Buddha. Tapi nggak bisa dikatakan Islam lebih kecil dari Kristen Katolik. Nah, nggak ada seperti itu. Dia hanya dikategori, dikode. Angka boleh diubah-ubah, terserah. Ya. Hanya penanda saja, penanda. Yang dikenal dengan skala nominal, yang paling rendah tingkatannya. Ya. Nah, kemudian meningkat jadi skala ordinal. Ini sudah mulai bisa diurut.
tapi tidak bisa dibandingkan. Jarak antara sangat puas dengan puas adalah satu, nggak bisa begitu. Apa artinya satu? Jarak antara puas dan abstain juga satu. Ini hanya peringkat, supaya kelihatan ada unsur urutan. Yang dikenal dengan skala ordinal. Ada tingkatan. Contoh lagi apa? Tingkat pendidikan. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya kan? Masa jarak antara perguruan tinggi dengan TK berapa? 4. Jarak perguruan tinggi dengan SMA 1. Nggak bisa dikatakan begitu. Hanya bisa diurut, tapi tidak bisa dibandingkan. Gitu ya. Yang dikenal dengan skala ordinal. Ya. Kemudian meningkat menjadi skala interval. Nah, skala interval. Bedanya skala interval dengan skala rasio. Kalau interval ini tidak mempunyai nol mutlak. Nah, contohnya apa? Temperatur. Kalau saya mengatakan temperatur ruangan ini 0 derajat Celcius. Kira-kira ada apa enggak temperatur 0 derajat Celcius? Ada. Coba lihat di termometer, alat pengukur suhu atau pengukur temperatur. 0 derajat kan ada. Kalau Anda ke Amerika pas musim dingin, ada yang di bawahnya 0 kan? Bisa min 10, min 15, dan seterusnya. Kalau musim kemarau bisa 15, ya, 20, dan seterusnya. Berarti nolnya itu ada. Nah, berarti nol ini apa? Bukan nol mutlak. Ya. Kalau nol mutlak, nolnya ini benar-benar enggak ada. Nah, ini ciri skala interval. Ya. Dia tidak mempunyai nol mutlak. Nah, atau nilai dasar mutlak namanya ya. Nah, kalau skala yang tertinggi tingkatannya adalah rasio. Ini punya nilai dasar mutlak, yaitu 0. Contohnya tinggi balita ini 0 meter. Kira-kira ada enggak balitanya? Enggak ada. Jadi nolnya ini benar-benar enggak ada. Nah, ini namanya nol mutlak. Yang kenal skala rasio. Berat balita ini 0 kilogram. Nah, masa ada balita berat 0 kilogram? Kan enggak ada. Ya, benar-benar nolnya ini nol sejati atau nol mutlak. Ya. Ini ciri yang rasio. Di skala rasio ini kita sudah bisa melakukan operasi aljabar. Kali, pangkat, kurang, bagi, ya toh? Bisa semua di sini. Yang paling tinggi tingkatannya. Kalau interval, kita bisa membandingkan, ya, tapi tidak bisa membandingkan dalam satu interval satu dengan interval kedua. Cuma hanya melihat ada overlapping enggak interval 1 dengan 2. Oh, ada. Enggak bisa kita membandingkan interval 2, 2 kalinya interval 1, enggak bisa. Ya. Itu yang skala interval. Nah, jadi ada 4 skala ya dalam statistika. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya adalah penyajian data. Ini sudah Anda kenal semua di SMA, saya hanya mengulang. Ya. Tapi ada sesuatu yang harus digarisbawahi ya. Ya. Untuk menyajikan data, kita bisa menggunakan histogram. Nah, bisa menggunakan polygon frekuensi. Bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram box plot, diagram daun-daun. Nah, saya bahas satu-satu. Histogram. Ini beda dengan diagram batang. Kalau histogram ini dipakai untuk menyajikan data yang skalanya interval dan rasio. Jadi tingkatannya tinggi datanya ya. Interval dan rasio. Makanya kalau histogram itu gambarnya berimpit nanti. Contohnya nilai. Nilai statel mahasiswa kimia. Ya. Antara 50 sampai 60. Ada berapa orang? Antara 60 sampai 70 berapa orang? No, itu histogram gambarnya berimpit. Antara 70 sampai 80 ada berapa orang? Dan seterusnya. Nah,
Kalau poligon frekuensi berarti titik tengah dari lebar batangnya ini dihubungkan, membentuk diagram garis kan. Ini dikenal dengan poligon frekuensi. Jadi menghubungkan titik tengah diagram dari batangnya tadi dalam histogram ya. Nah, ini biasanya poligon frekuensi ini gabung dengan histogram. Kalau diagram batang ini menggambarkan apa? Data yang skalanya nominal dan ordinal. Contohnya jenis kelamin. Laki-laki sebanyak berapa? Nah, tinggi batangnya ini menyatakan frekuensi. Oh, laki-lakinya 40. Wanita berapa? 60 loh, kelihatan. Batangnya berimpit apa enggak? Tidak berimpit. Ini yang dikenal dengan diagram batang. Jadi gambar batangnya itu lepas ya. Tingkat pendidikan juga gitu. Gambarnya TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi saling lepas. Diagram garis contohnya apa? Kalau Anda melihat fluktuasi rupiah terhadap dolar. Hari ini menembus sekian. Besok menembus sekian, turun. Besoknya lagi naik, naik lagi. Membentuk tren kan? Membentuk diagram garis. Ya, kalau Anda lihat alat pencatat gempa bumi, seismograf, itu dalam hitungan mili detik itu threadnya, nggak kelihatan gambarnya, itu sebenarnya diagram garis. Nah, mili detik ke 0, pertama, kedua, nggak bisa bayangkan itu kecepatannya itu. Makanya kalau ada getaran mesti gambarnya akan berimpit begini. Ya, itu sebenarnya diagram garis. Diagram lingkaran sudah tahu semua ya. Misalkan seorang nelayan pergi melaut, ya, dapat 5 jenis ikan, namakan aja A, B, C, D, E. Ikan A dapat 10, ikan B dapat 3, ikan C dapat 12. Ya. Dibuat diagram lingkaran bisa. Ya. Ini caranya bisa diperagakan lah. Ini hanya mengulang aja. Kalau box plot, dahan daun. Ya, bentuknya ada yang mendatar, ada yang vertikal. Ya. Kalau mendatar berarti yang paling kiri itu adalah nilai statistik minimum. Ini ada kotak dibagi 3, ini yang namanya Q1, yang di mendekati tengah ini Q2 atau median, yang kotak yang paling kanan ini adalah Q3, kuartil atas. Baru yang ada garis yang paling kanan itu adalah statistik maksimum. Jadi diagram box plot itu paling tidak menggambarkan 5 besaran statistik. Ya. Statistik minimum, Q1, Q2, Q3, dan statistik maksimum. Itu box plot. Kalau diagram daun-daun, nanti memilah, ya, dahan itu tempatnya di puluhan misalkan ya, daun satuan. Ya, gitu ya, nanti dijelaskan, ada contohnya ya. Nah, ini contohnya untuk lebih jelasnya. Ini buat histogram, diagram kotak garis, diagram daun-daun dari data berikut. Nah, ini data mentah, masih belum urut. Sekarang sudah zamannya komputer, sudah nggak perlu Anda ngurut sebanyak ini. Nggak jeli sedikit, salah sudah. Nah, ini langsung diolah dengan menggunakan software Minitab, hasilnya seperti ini. Ya, jadi data ini tadi, kalau sudah diolah, nah ini bentuk histogramnya. Ya, gitu ya. Ini tingginya ini banyaknya. Antara sekian sampai sekian ada satu, antara sekian ada satu. Ya. Ini titik tengah dari lebar batangnya. Namanya histogram. Jadi kalau dilihat distribusinya, misalkan titik tengahnya ini dihubungkan, ya kan? Ini poligon frekuensi. Nah, paling tidak sudah nampak distribusinya seperti itu. Acak kan? Sifatnya acak ini. Nah, ini yang box plot tadi, diagram kotak garis. Kalau di sini digambar vertikal, ada yang mendatar ya. Ya, ini statistik minimum, terendah ada di sini. Bacanya ya ini tarik ke kiri, ada di sini. Ini nilai Q1-nya ada di sini, ini Q2-nya, yang ini Q3, ini statistik maksimum. Ini data outlier, data yang nyempal ya, dari sekumpulan data yang di sini. Ya, nyempal ya, namanya outlier.
Nah, kemudian ada diagram dahan daun. Nah, ini dahannya, ya. Ini daunnya. Ini kalau saya baca, ini ada nilai 35, 38. Frekuensinya 2. Ya kan? Data pengamatannya ada 80. Ini ada lagi 35, 38. Nilainya 2. Ini ada yang 43. Lihat posisinya naik kan? Mulai kepala 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian disusul 43. Ya kan? Ada satu kan? Satu data kan? Tambah 2 data jadi 3. Kemudian disusul 48 dan 49. 2 pengamatan. 3 ditambah 2 jadi 5. Begitu. Kemudian disusul 51. 1 pengamatan. 1 ditambah 5 jadi 6. Ini frekuensinya. Ya ini. Habis itu ada 56, 59. 2 pengamatan. 6 tambah 2, 8. Ini 60-nya muncul 2 kali ternyata. Dari 80 pengamatan ini. 60, 60 lagi, 61, 63 muncul 3 kali. Berarti ada 6 pengamatan, ditambah 8 jadi 14. Begitu seterusnya. Nah, puncaknya ada di sini ternyata. Kepala 7. 70 muncul 4 kali, 71 muncul 3 kali, 72 3 kali, 73 2 kali, 74 4 kali. Dilihat distribusinya gini. Red, naik tajam, turun, drastis, naik lagi drastis, turun lagi drastis, naik lagi, turun. Nah, adalah gambarannya begitulah. Paling enggak ya. Mirip dengan ini. Nah, ya kan? Nah, ini yang dikenal dengan histogram, diagram dahan daun, stem and leaf. Ya. Begitu. Nah, contoh 2. Ya, ini hasil produksi padi di Indonesia dalam tahun 2006. Sampai dengan 2016 disajikan di tabel 1.2. Ya, tahun 2006 200 ton, 2007 185, begitu. Tentukan tahun produksi padi terendah. Mungkin kalau begini nggak perlu diagram pun bisa. Tinggal cek yang terendah. Berarti 185. Oh, tahun 2007. Tentukan tahun hasil produksi padi tertinggi. Tinggal cek yang paling tinggi. Berapa ini? 250 kayaknya. Ya, paling tinggi. Berarti di tahun berapa itu? 2009 dan 2014. Bisa jawab. Tapi kalau C, bagaimana C? Tentukan tahun terjadi penurunan produksi padi terbesar. Sudah nggak bisa ini. Angel, ngecek satu-satu gini jelimet ini. Nah ini butuh diagram garis. Nah seperti ini diagram garisnya. Penurunan terbesar tuh di tahun 2010 kayaknya ini. Coba lihat. Mula-mula 240, turun gratis 185. Nah, ini kalau dikurangi ini paling tinggi turunnya. Ya. Kalau ini turunnya sedikit. Ya, proyeksi kan ya ini kurangi ini. Gitu ya. Nah, ini naiknya tajam itu ada di sini. Nah, tahun 2007. Sekian naik ini ya. Begitu. Nah, itu jangan jadi tahun 2000 berapa? 11. Ya. Terjadi penurunan tertinggi di tahun berapa? 2011 ya. Terjadi penurunan tertinggi. Habis ini langsung turun ya. Nah, itulah gambarannya ya. Nah, sekarang contoh 3, ini hasil tangkapan ikan tadi, ada 6 jenis. Kalau dibuat diagram batangnya, lo kan gambarnya terpisah. Ini frekuensinya, ya. Namanya diagram batang. Kalau diagram lingkarannya begini. Diagram lingkaran ini efektif kalau jenisnya itu enggak terlalu banyak. Kalau ada 20 jenis ya gambarnya ruwet nanti. Paling enggak maksimum 10 lah, masih bisa ditoleransi. Dibuat diagram lingkaran. Nah ini contohnya ya, hasil tangkapan ikan A yang warna merah ini, ikan B warna hijau, dan seterusnya ya. Cara membuatnya ini kan sudah paham ya, di total semua, total. Nah kalau dilihat sudutnya ya nanti 10 dibagi total kalikan 360 derajat, itu A.
nanti ketemu sekian derajat. Kalau B 21 dibagi totalnya ini kali 360 derajat. Itu ketemu hijau nanti ya. Begitu cara gambarnya ya. Nah, kita kembali ke ukuran pemusatan ya. Di dalam statistika ukuran pemusatan itu ada rata-rata, median, modus. Kenapa? Karena ketiga besaran ini cenderung nilainya menuju ke tengah. Rata-rata cenderung ke tengah, median juga, modus juga. Maka dikenal dengan ukuran pemusatan. Untuk rata-rata atau mean dibagi menjadi dua jenis data. Kalau datanya belum dikelompokkan, nulisnya seperti ini. Maka rata-ratanya adalah X bar sama dengan 1/n sigma XI. Kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, rumusnya seperti ini. Ya. XI di sini beda dengan XI yang ada di sini. XI yang di sini berarti data langsung nampak. Nah, tapi XI di sini itu titik tengah dari interval kelas. Ya, Anda sudah belajar waktu di SMA, diingat kembali ya, ini titik tengah. F ini frekuensi, K banyaknya kelas interval. Nah, itu bedanya. Nah, menghitung pakai rumus ini bisa, pakai rumus rata-rata sementara juga bisa. Nah, ini biasanya kalau saya ngajar di kelas ini dibuktikan supaya jelas. Ya. Nah, dengan mengganti aja XI-nya diganti apa? DI ditambah X bar S. Jadi XI-nya ini saya ganti DI plus X bar S. Gunakan sifat notasi sigma nanti terbukti ini. Ya. Gampang kok buktinya. Ya. Silakan diambil kertas buram buktikan sendiri. Nah, siapa tahu nanti saya tanya. Ya. Ini kalau Anda ditanya adiknya yang di SMA, Mas atau Mbak tanya cara membuktikan ini di mana ya harus bisa, ya kan? Anda mahasiswa harus bisa, ya. Nah itu ini tentang rata-rata ya. Ini datanya belum dikelompokkan. Rumusnya ini apa rumusnya? X bar sama dengan jumlah data. Sigma X ini dibaca jumlah data, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn dibagi dengan banyaknya data yaitu N. Sehingga kalau saya tanya jumlah data sama dengan apa? N kali X bar dikali silang ya. Banyaknya data kali rata-ratanya. Itu sudah sama dengan jumlah data. Contohnya, mahasiswa yang ikut kuliah Statel ada 100. Rata-rata berat badannya 60 kilo. Berapa jumlah berat badan seluruh mahasiswa? Ya 100 dikalikan 60. Berarti ada 6.000 kilo. Gitu ya. Kalau ditimbang semua. Ya. Begitu caranya. Nah, kalau ini membentuk distribusi frekuensi, ciri datanya nanti ada interval kelas, ada frekuensi, gitu ya. Pakai ini. Median. Nah, rumusnya ini, kalau datanya belum dikelompokkan, berarti harus diurut dulu dari kecil sampai besar, diambil tengah-tengahnya. Cara untuk menentukan median nanti ada caranya sendiri. Ya. Jangan diurut, kemudian pakai tangan ya, diambil simetri gitu. Nah, kalau datanya cuma 12 bisa, kalau datanya 100 kan nggak mungkin. Ada rumusnya juga untuk ngitung ini. Ya. Kalau datanya berdistribusi frekuensi, pakai rumus ini. Ya kan? Tepi bawah kelas median, LMED lambangnya, C itu panjang kelas, N itu jumlah data atau banyaknya pengamatan, F frekuensi kumulatif sebelum frekuensinya median. Jadi dijumlah ya, sebelum frekuensi median. Nanti kita peragakan. Nah, modus. Nah, ini data yang paling sering muncul itu namanya modus. Nah, kalau membentuk distribusi frekuensi ini L modus, tepi bawah kelas modus. Ditambah C panjang kelas dikalikan A dibagi A plus B. A itu selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelum. B selisih frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya.
atau setelah. Ya. Kita masuk ke ukuran letak. Ukuran letak itu ada kuartil, desil, persentil. Sudah tahu semua ya, kuartil, sekumpulan data, ya, sekumpulan data yang diurutkan, dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, penyekatnya dinamakan kuartil, makanya hanya ada 3. Kalau data ini sudah kita urut, dari terkecil sampai terbesar, maka ada Q1, Q2, Q3. Ini yang membagi menjadi 4 bagian yang sama. Itu namanya kuartil. Ya. Kalau desil, diurut dari kecil ke besar, membagi menjadi 10 bagian yang sama. Berarti ada 9. D1 sampai D9. Kalau persentil berarti ada 100 bagian. Berarti ada P1 sampai P99. Gitu ya. Rumusnya, ya, nanti bisa kita lihat. Ini rumusnya tidak saya jelaskan sini, nanti ada di bawah ya. Kalau datanya belum dikelompokkan, contohnya ini. Saya punya data, ya, data ini sebanyak 10 pengamatan, ya, kan diurut gampang ini kan. Hitung kuartil ketiga berarti G3, desil kelima berarti D5, persentil ke-42 P42. Nah, data yang belum urut ini saya urutkan dulu. Nah, ini sudah kita urut, ada 10 pengamatan. Ya, ada 10 pengamatan. Nah, berarti kuartil ketiga berarti X itu adalah posisi data yang letaknya di 3/4 bagian. Ingat, kuartil itu adalah per-4. Kuartil ketiga berarti 3/4 kali N plus 1. Perhatikan ya. Rumusnya ini, 3/4 kali N plus 1. Kalau N-nya saya ganti 10, ketemu ini, 11. Dikali 3/4, 8,25. Nah, dari sini saya dapatkan rumus menghitung kuartil 3. Itu data ke-8 ditambah pecahannya 0,25 dikali data ke-9 min data ke-8. Baru kita cek, data ke-8 kan berarti ini, 11. Data ke-9, 14. Tinggal masukkan, 14 kurangi 11. Ya, ini 11. Ya, ketemu 11,75. Desil kelima, desil itu per 10-an, berarti 5/10 kali N plus 1. Sama caranya. Desil kelima itu sama dengan Q2 atau median. Ya. Median, sama ini. Ketemu 5,5 berarti apa? X5 ditambah pecahannya 0,5 kali X6 min X5. Tinggal cek di sini. Ya. X5-nya tuh 2, 3, 4, 5 berarti 6. X6-nya 8. Nah, ya kan? Nah, antara 6 dan 8. Ketemu 7 ternyata. Ya. Persentil ke-42 berarti per seratusan. X42/100 kali N plus 1. Ini kalau dihitung 4,62 berarti data keempat ditambah 0,62 kali data kelima min data keempat. Begitu dapat 5,62. Ya, cukup jelas saya kira. Nah, ini cara menghitung tadi. Kalau datanya membentuk distribusi frekuensi mencari kuartil secara umum begini. Misalkan kuartil 1 berarti tepi bawah kelas Q1. Plus J kali 1/4 N. Karena J-nya 1. Kan yang 1/4 N. Min frekuensi kumulatif sebelum frekuensinya Q1 dibagi frekuensi Q1. Sama intinya. 3 besaran ini sama caranya. Ya. Jadi kita mulai dari sini dulu nanti. Ya, dari sini dapat tepi, dapat panjang kelas. Ya, ini otomatis dapat. Ya kan? Karena diawali dari sini, dapat ini, baru dapat tepi bawah. Panjang kelas, lah ini diperoleh dari sini. Sebelum ini dijumlah dapat F besar. Itu urut-urutan. Jadi mulai dari sini dulu ya. Dapat frekuensi, dapat tepi bawah, panjang kelas, F besar. Selesai. Sama sini juga, mulai dari sini dulu. Dapat F, DJ,
dapat LDC, CF. Begitu. Nah, ini sudah diberikan di SMA, ini hanya mengulang lagi. Ya. Terakhir ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu ada ring atau jangkauan. Apa itu? Ini ukuran yang paling kasar ya. Data terbesar dikurangi data terkecil. Paling kasar ini ya. Data terbesar kurangi data terkecil. Ring atau jangkauan. Yang kedua simpangan rata-rata. Ini ada dua. Untuk data yang belum dikelompokkan, rumusnya begini. Ini strip tegak ini nilai mutlak ya. Jadi kalau XI kurangi rata-rata ini ketemu minus 5 misalkan itu, dinilai mutlak ya jadi 5. Jadi selalu positif. Ya, dibagi dengan N. Ini data yang belum dikelompokkan. X bar di sini ya X1 tambah X2 sampai dengan Xn dibagi N. Itu X bar. Tinggal dihitung satu-satu ya. Ini namanya mean devian atau simpangan rata-rata. Kalau membentuk distribusi frekuensi, bedanya apa? Di depan ini ada frekuensi Fi, N-nya berubah jadi sigma Fi. Nah, K banyaknya interval kelas. Ya, gitu ya, banyaknya interval kelas. Bedanya hanya di situ, cara ngitung simpangan rata-rata. Nah, yang terakhir simpangan baku. Nah, simpangan baku. Kalau datanya belum dikelompokkan, ngitungnya pakai rumus ini. Nah, ngitungnya pakai rumus ini. Ini bisa dibuktikan sigma xi min x bar kuadrat itu sama dengan sigma xi kuadrat dikurangi n kali x bar kuadrat. Ingat. Ya, gitu. Jadi kalau di sini saya tanya berapa sigma xi kuadrat, bisa enggak Anda otak-atik secara matematik, secara aljabar? Mudah saja. Pertama kuadratkan kedua ruas, gitu. Ini saya kuadratkan kan jadi S kuadrat. Ini akarnya hilang kan? Nah, tinggal 1/n-1 kali ini. Habis itu kalikan silang, ini sama dengan n-1 kali S kuadrat tadi. Nah, habis itu nx bar kuadrat pindah ke kiri. Maka saya dapatkan sigma xi kuadrat. Apa? N-1 kali S kuadrat ditambah nx bar kuadrat. Itu adalah jumlah kuadrat data. Ini bacanya ini jumlah kuadrat dari data, sigma xi kuadrat. Ya, itulah contoh soal yang bisa dibuat. Ini kalau datanya tidak dikelompokkan gampang. Kalau sudah dikelompokkan membentuk distribusi frekuensi seperti ini, ya nggak segampang itu. Kita harus buat tabel gitu ya. Ini rumus aslinya. Kalau membentuk distribusi frekuensi, ini bisa dibuktikan kalau diuraikan nanti jadi sigma Fi kali Xi kuadrat. Ingat, Xi di sini titik tengah. Kalau Xi di sini pengamatan langsung, itu bedanya. N X bar kuadrat. X bar di sini beda dengan X bar di situ. X bar yang di sini datanya dijumlah semua dibagi N. Ini X bar. Kalau di sini X barnya diperoleh dari data distribusi frekuensi. Apa rumusnya? X bar di sini adalah sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Xi-nya adalah titik tengah. Itu bedanya. Pokoknya kalau datanya membentuk distribusi frekuensi, Xi adalah titik tengah. Sehingga X bar-nya dihitung pakai rumus titik tengah tadi. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini contoh. Hasil pengamatan pemakaian air PDAM rumah tangga dalam Rp1.000. Jadi ini dalam Rp1.000 pemakaian air. Berarti ini 25.000 sampai 29.000. Ada yang 30.000 sampai 34.000 gitu ya. Ini pemakaian air ya, bukan listrik ini. Pemakaian PDAM gitu aja lah. Ya, tuh ini ada apa namanya jalan tak kopikan aja biar gak harus
salahnya ya, pemakaian PDAM misalnya, PDAM. Ya, ini. Ya, biar nggak salah baca ya. Oke, kita lanjut ini. Nah, kita cukup jelas ya. Nah, seperti ini. Ini datanya, jumlah rumah tangga yang tercatat, jadi yang membayar air ya, antara 25.000 sampai 29.000 ada 8 rumah tangga. Antara 30.000 sampai 34.000 ada 12 rumah tangga. Begitu seterusnya sampai ini ya. Hitung rata-rata median dan modus dari pemakaian air PDAM rumah tangga. Ya, ini jawabnya. Pertama, saya beri nama interval aja tadi, yang pemakaian PDAM tadi, di frekuensinya tadi. Nah, jangan lupa mulai menambahkan kolom titik tengah, XI. Karena datanya membentuk distribusi frekuensi, maka harus ada titik tengah. Dari mana ini? 25 ditambah 29 dibagi 2. Nanti ketemu 27. Ya, 30 ditambah 34 dibagi 2, ketemu 32. Ya, kalau cara lain, ini kan panjang kelasnya ketemu 5 ini. 30 kurangi 25. 35 kurangi 30. 40 kurangi 35. C-nya 5 di sini. Setelah ketemu 27 ditambah 5. Tambah 5 lagi. Tambah 5 lagi. Tambah 5 lagi. Boleh begitu. Ya. Sama. Setelah ketemu titik tengah, baru saya kalikan frekuensi kali titik tengah. Ya kan? Ini kali ini. Ya. Ini kali itu. Terus sampai terakhir. Ini kalau saya jumlah menjadi sigma FIXI kan, ketemu 6.840. Nah, N di sini adalah sigma FI. Ini dijumlah semua. Ada 150 rumah tangga. Baru dapat rumus rata-rata. Ini kan rumusnya tadi. Berarti ini dibagi dengan itu ketemu 45,6. Satuannya Rp1.000. Jadi ini kalau dihitung beneran Rp45.600. Gitu ya. Median. Nah, ini median yang saya bilang tadi. Mulai dari N per 2 kan. N-nya 150 dibagi 2. Ketemu 75. Jumlahkan dari sini sampai mencapai 75. 8 tambah 12, 20, ditambah 20, 40, ditambah 25, 65. Belum mencapai 75 kan? Setelah saya tambah ini baru mencapai 75. Nah, ini yang dikenal dengan frekuensi median. Ya, frekuensi median ketemu kan? Kuncinya dari sini. Nah, ketemu. Habis itu frekuensi kumulatifnya juga ketemu. Ini dijumlah semua. 65. 20 tambah 20 ditambah 25. Ini namanya F besar. Sebelum frekuensi median. Ini kalau dijumlah 65. Ya kan? Nah, bagaimana tepi bawah? Kan tadi frekuensi medianya 35. Tarik ke kiri, ini batas bawah dikurangi setengah. Salah mutlaknya setengah. Ketemu 44 setengah. 44 setengah. Sudah. C panjang kelasnya tadi 5. Sudah ketemu semua. Urutannya dari sini, dapat ini, sudah dapat semua. Mau nyari ini dulu bisa, nyari ini dulu bisa. Nah, ini ya jawabnya. Kalau modus, ya cari yang frekuensi terbesar. Oh, 35. 35 kan? Ya, berarti A-nya berapa? 35 kurangi 25, berarti 10. Nah, ya kan? Kalau B-nya 35 kurangi 22, berarti berapa? 7. Oh, 13. Ya, gitu ya. 13. Ini B-nya.
Tinggal masukkan, ini tadi 10, B-nya berapa tadi? 13. Ya gitu ya. Masukkan, maka dapat hasil sekian. L modusnya ya berhubungan dengan frekuensi modus. Hari ini dikurangi setengah 44,5. Sama kan? Kira-kira ini sudah pernah dapat, hanya mengulang ya. Silakan dipahami lagi. Nah, sekarang kita lanjut menghitung simpangan baku. Rumusnya kan ini. Yang dilambangkan dengan S itu ya. S sama dengan akar 1/n-1. Nah, saya pakai rumus yang sudah diuraikan tadi. Nah, berarti saya butuh titik tengah tadi. Terus saya kuadratkan. Jadi ini saya kuadratkan. Ini saya kuadratkan sampai 62 kuadrat. Habis itu saya kalikan FI kali XI kuadrat. Ya, 8 kali 729. 12 kali 1024. Ini saya jumlah ketemu. Ini N-nya. Tinggal masuk rumus 1/150 min 1. Ini tinggal ganti. Min N-nya adalah 150 kali X bar-nya 45,6. X bar-nya diperoleh dari sini tadi. Nah, 45,6. Ya. Ini tinggal dihitung ketemu 9,4144. Ini simpangan bakunya. Ya. Terakhir menghitung persentil ke 30, berarti P30. Rumusnya kan ini. Tepi bawah persentil 30 ditambah C panjang kelas. Nah ini, kan persentil 30 itu kan berarti 30/100 kali N. N-nya 150. Ini kalau saya hitung ketemu 45. F besar, nah, lihat 45 jumlahkan dari sini sampai mencapai 45. Jatuh di mana kira-kira? Ini 20 ditambah 20 masih 40. Nah jatuhnya di 25. Nah ini adalah frekuensi persentil 30. Oh, 25 kan? Jadi F besarnya 40 jadinya. 8 tambah 12 tambah 20. 40. Ya, ini tepi bawah, berarti ini. Tarik ke kiri, kurangi setengah. 39,5. Oh. Tinggal dihitung, ketemu 40,5. Kalau kuartil ke 1 berarti Q1. Nah, Q1 itu kan 1/4 kali N. 150 dibagi 4 ketemu 37,5. Nah, mulai dari sini ngitungnya. Jumlahkan, ya, 37,5 itu berarti jatuh di sini ya. Ini kan sudah 40. Nah, berarti F besarnya 20. Oh, F besarnya 20. F kecil, FQ1 juga 20. Kebetulan sama. Nah, ini 20 tarik ke kiri, kurangi setengah, 34,5. Ya, kayak gitu ya caranya ya. Terakhir desil silakan dicoba sendiri. Silakan ini difoto untuk latihan. Siapa tahu nanti saya tanyakan ini. Silakan difoto, Anda bisa latihan mengerjakan di kertas buram. Ya. Ya, saya kira untuk presentasinya kuliah hari ini saya akhiri sampai sini. Silakan difoto dulu ini soal-soal latihan ini. Ya, untuk menambah ingatan kembali materi yang sudah Anda peroleh di SMA dulu. Ya. Nah, oke, saya kira sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.